Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline Trending Topic dan selanjutnya kita masih akan membahas trending topik lainnya, yaitu kartu prakerja yang masih dilanjutkan tahun ini dan ternyata udah di angkatan 63. Iya, dan mungkin pemirsa juga teman-teman di media sosial juga kalau mau daftar di kartu prakerja, ini merupakan hari terakhir pendaftaran dan masih akan dibuka hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, emang ada syarat-syaratnya Jessica nih? Memang ada persyaratan, nggak semuanya bisa langsung masuk ya. Jadi untuk sebagai informasi ya pemirsa, untuk prakerja ini tuh gelombang yang ke-63, pendaftarannya ini berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Februari 2024. Dan bagi pemirsa yang masih bingung sebenarnya prakerja ini apa sih? Ini kayak semacam beasiswa pelatihan untuk Angkatan Kerja Indonesia. Nah, kalau untuk syaratnya nih, WNI berusia 18 hingga 64 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan formal atau sedang mencari kerja ataupun pekerja, dan juga pekerja yang terkena PHK atau pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, juga pelaku usaha mikro dan juga kecil. Dan yang terpenting adalah bukan pejabat negara, ASN, TNI, Polri, dan juga pimpinan dan juga anggota DPRD atau dari anggota parpol begitu ya. Dan persyaratan lainnya ini maksimal 2 nomor induk kependudukan dalam 1 KK yang menjadi penerima kartu prakerja. Dan syarat terakhirnya yang perlu diketahui, belum pernah menjadi peserta prakerja. Karena sudah di gelombang 63 ini udah banyak sekali mencetak hasil-hasil yang sudah menikmati dari fasilitas kartu prakerja ya. Nah, lalu kita akan membicarakan mengenai apa sih keuntungannya kalau lolos menjadi peserta prakerja. Nah, ini masing-masing peserta akan menerima manfaat dengan total nilai 4,2 juta rupiah. Tapi ada rinciannya nih Jessica, jadi nggak cash semerta-merta segitu. Nggak langsung ya, tiba-tiba diterima 4,2. Oke, jadi untuk rinciannya yang pertama ini beasiswa pelatihan senilai 3,5 juta rupiah. Kemudian ada biaya pengganti transportasi dan internet sebesar Rp600.000 dan juga pengisian survei. Ini untuk evaluasi sebanyak Rp100.000. Nah, untuk pelatihannya sendiri juga ada 2 ya, ada offline dan juga online. Kalau di online ini nanti sistemnya seperti webinar. Jadi bisa diakses dimanapun di seluruh lokasi di Indonesia. Sementara untuk offline sejauh ini sayangnya masih terdapat hanya di 17 provinsi di Indonesia. Seperti DKI Jakarta, ada Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, NTT, Kalimantan Barat, Papua, NTB, Yogyakarta, Riau, Lampung, Sumatera Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Jadi belum meliputi 38 provinsi ya sayangnya. Nah, jadi kan kartu prakerja ini adalah sebetulnya program dari pemerintah ya. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyampaikan kalau program kartu prakerja ini dilaksanakan di tahun 2024. Karena kalau kita ingat ya, ini pertamanya di tahun COVID. Sekarang ini masih dilanjutkan di tahun 2024 karena dinilai terbukti memberi manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan mendapatkan pekerjaan. Iya, nah ini juga ada teman-teman di TikTok bertanya kalau umur 53 tahun bisa diterima nggak? Bisa, kan tadi persyaratannya 18 sampai 64 tahun. Nah, jadi kalau masih ada yang ingin daftar di prakerja ini ditunggu sampai nanti tengah malam, tepatnya nih di portal www.prakerja.go.id. Dan di tahun ini target peserta prakerja ini mencapai 1.148.000 peserta. Nah, banyak pemirsa, ya. ternyata ini juga pemerintah melihat ada studi dari ADB ya yang menyampaikan kalau dampak keikutsertaan dalam program Kartu Prakerja ini meningkatkan peluang kerja mencapai 95%. Dan untuk riset dari Presisi Indonesia ini menyampaikan kalau pendapatan penerima manfaat Kartu Prakerja ini mencapai 17 hingga 21% per bulan dibandingkan non penerima. Oke, nah kita juga langsung aja deh kita akan tanya ya kepada salah satu peserta yang sudah mendapatkan prakerja sebelumnya. Ini sudah bergabung bersama kami yaitu Oktiviana Resti. Selamat siang, Mbak. Siang, Kak Jessica, Kak Galma, selamat siang. Mbak Okti, ikut angkatan yang keberapa nih? Boleh diceritakan nih, Mbak? Angkatan kelima, gelombang kelima itu di tahun 2019. Iya, waktu itu awal-awal dapatnya gimana sih Mbak ceritanya? Gimana? Waktu awal-awal dapatnya ini bagaimana sih Mbak ceritanya?
Awal daftarnya itu pada saat itu kan memang lagi booming banget ya kartu prakerja karena lagi ada pandemi, jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan Nah, atau Mbak Resti, jam kerjanya berkurang. Jadi kayaknya program ini tuh datang di waktu yang tepat gitu. Dan alhamdulillah pada saat Oke. itu saya memang sebagai ibu rumah tangga, jadi tidak punya pekerjaan lain selain di rumah aja. Terus ramai itu tentang program kartu prakerja, dan saya mencoba untuk bergabung. Alhamdulillahnya tergabung di program kartu prakerja gelombang ke-5. memang waktu mengikuti program Kartu Prakerja ini apa sih Mbak yang diberikan pelatihannya? Sebenarnya di sana ada banyak sekali pelatihan yang bisa dipilih oleh teman-teman ya. Tapi karena basically saya sebagai ibu rumah tangga, jadi kira-kira ilmu apa yang bisa saya praktekkan ketika itu dan tanpa meninggalkan rumah gitu. Saya mengambil waktu itu adalah pelatihan. Ada 3 pelatihan waktu itu yang saya ambil. Yang pertama adalah kelas ilustrasi, yang kedua adalah kelas baking dan barista. Oke, nah Mbak Resti, waktu awal-awal Mbak Resti akhirnya memilih untuk ikut di kelas yang untuk memasak begitu ya, untuk baking itu, apa aja sih Mbak yang didapat dalam pelatihan di prakerja ini? Jadi yang didapat di dalam pelatihan kartu prakerja yang pertama adalah ilmu, karena kita akan dilatih secara berkala ya pada saat itu di kelas-kelas masing-masing, mulai dari tahap persiapan, kemudian ilmu-ilmu apa saja yang akan mendukung jika pelatihan ini akan nantinya akan dibisniskan seperti itu. Karena saya memilih pelatihan itu waktu itu membuat brownies. Saat itu kita dikasih tahu cara-caranya membuat seperti apa, kemudian cara packagingnya seperti apa, terus pemasarannya seperti apa gitu. Dan pada saat itu juga ditambah dengan challenge-challenge dari kelas-kelas yang saya ikuti untuk bisa langsung mempraktekkan itu di lapangan gitu. Mbak, berarti ada ya dampak dari mengikuti program Kartu Prakerja. Tadi kan disampaikan, ada beberapa studi menyampaikan kalau akan ada peningkatan 17 hingga 21% pendapatan setelah mengikuti Kartu Prakerja. Kalau Mbak Resti merasakan hal itu kah? Alhamdulillah, karena setelah pelatihan kan kita dapat insentif ya, itu diberikan secara berkala, itu 4 kali. Kalau di total sekitar 2,4 pada saat itu, dan alhamdulillah itu kita memang boleh kita jadikan sebagai modal awal. Jadi modal awal saya berjualan itu memang dari insentif Kartu Prakerja gitu, dan saya kembangkan dari awal tahun 2020 terbang hingga saat ini. Alhamdulillah masih tetap berdiri usaha brownies ini. Waktu itu besaran insentifnya berapa Mbak? Gimana Kak? Besaran insentifnya saat itu berapa Mbak yang diberikan? Boleh kita tahu Pada Mbak? saat itu 600.000 per bulan, jadi 4 bulan. Setiap bulan 600, setiap bulan 600 itu selama 4 kali. Mbak Resti, Mbak Resti ini dari sisi bagaimana pengemasan, kemudian bagaimana dalam membuat kue baking. Nah, ini banyak calon yang ingin mengikuti program Kartu Prakerja sebagai alumni Kartu Prakerja. Mbak, di sana akan menyesuaikan backgroundnya, sebelumnya bekerjanya sebagai apa atau pendidikannya seperti apa, atau memang ya udah hanya ada batasan-batasan saja untuk programnya? Kalau saya lebih ke mengikuti passion lah ya, jadi kita sukanya di bagian mana, mari kita perdalam itu melalui pelatihan yang sudah disediakan di platform Kartu Prakerja. Itu bisa memilih Mbak. Mbak Resti? Ya, Jadi nanti para yang akan mengikuti Kartu Prakerja ini bisa memilih program mana yang ingin mereka ikuti begitu Mbak? betul. Ada banyak pilihan yang bisa teman-teman pilih di program Kartu Prakerja. Nanti bisa disesuaikan dengan minatnya apa. Nanti akan ada banyak pilihan dan juga penyedianya juga banyak. Oke, setelah Jadi silakan memilih sesuai dengan passionnya aja. Nah, setelah Mbak Resti setelah ikut prakerja ini, masih ada pemantauan nggak sih Mbak dari pemerintah ketika membuka usahanya? Nggak ada, tapi kita masuk ke dinas koperasi ya. Jadi kita setelah berkembang bisnisnya, biasanya pemerintah akan melakukan jejaring gitu untuk UMKM yang berkembang, dia akan didata.
Oke, Jadi baik, terima kasih. mulai mengurus misalnya seperti sertifikasi halal, plus PIRT, dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Mbak Oktiviana Resti sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Sukses selalu, Mbak. Ya, Oke, tadi tadi kita kita udah udah lihat dengar ya suksesnya setelah join Kartu Prakerja. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sih antusiasme pemirsa kira-kira Iya, untuk terkait Kartu Prakerja ini. ya. Ternyata banyak komentar dari Facebook. Kita lihat yang pertama ini dari Ella Jamila, butuhnya modal bukan pelatihan. Namaku Siti. Udah 10 kali nggak lolos-lolos, capek deh. Aduh, coba tahun ini mungkin keberuntungan Mbak Iya, Siti nih kalau mungkin. untuk daftar prakerja. Kemudian dari Antorian Nur yang mengatakan makin kesini sistem makin sulit, insentif makin pelit. Oh gitu ya, ada perubahan ya? Mungkin ada perubahan atau penyesuaian ya. Mungkin karena waktu COVID Banyak yang akan kena PHK ya, jadi makin lebih besar. Tapi kan yang dibutuhkan adalah skillnya, pelatihan skillnya. Nanti biar ada value yang bertambah dari diri kita sendiri. Nah, kemudian ada komentar selanjutnya dari Azikia Andi Nurohma. Wah, udah gelombang 63 aja. Salam dari alumni gelombang 12. Wow, sudah ada. Tadi udah Tadi ada ya alumni gelombang 5, kelima ini alumninya, ini 12. gelombang ke-12. Kemudian dari akun Umi Sumisum yang mengatakan tidak ada yang mau gabung, dapatnya sedikit, capeknya 10 keliling mikir. Oh, Mbak Umi ini alumni atau bukan nih kira-kira? Dan kita juga sudah membahas polling terkait dengan Kartu Prakerja dengan pertanyaan gimana nih menurut Anda seberapa efektif Kartu Prakerja? Jadi ada beberapa opsi dan yang pertama ini sangat membantu, banyak yang memilihnya hanya ya 9%. Kemudian perlu ditingkatkan dan diawasi 16% dan tidak tahu hasilnya apa 75%. Ini kenapa ya kira-kira tidak tahu ya? Mungkin karena belum merasakan menjadi alumni Kartu Prakerja. Atau mungkin juga menjadi PR buat pemerintah, sosialisasinya mungkin kurang. Jadi masyarakat belum tertarik dan belum tahu kira-kira apa fasilitas yang didapatnya. Padahal tadi kalau dari kata Mbak Resti tadi banyak sekali ya efeknya karena dia bisa menjadi pengusaha, skillnya juga bertambah gitu ya. Tapi tadi kalau kita lihat ada yang 10 kali lolos-lolos itu juga perlu menjadi evaluasi sih, kira-kira kalau 10 kali ini salah di sistemnya atau dia yang tidak bisa Sesuai dengan tidak mengikuti persyaratan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oke, dan pemirsa kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Just Line Trending Topic. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.